Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-115. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan mudah-mudahan hari ini kita melakukan kajian di dalam rahmat dan ridha Allah, dan mudah-mudahan Allah sedang menyiapkan hikmah yang banyak buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita akan melakukan kajian yang menarik dalam episode ini, yaitu tentang sholawat. Ada yang mempertanyakan tentang sholawat ini ya di minggu lalu ketika kita bicara mengkaji tentang syafaat. Kemudian muncullah pertanyaan ikutannya tentang sholawat. Memang ketika kita bicara tentang syafaat dan bicara tentang sholawat, langsung pikiran kita, imajinasi kita tertuju pada Rasulullah. Karena banyak di sekitar kita dan ungkapan-ungkapan terkait dengan syafaat Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah. Sehingga sangat wajar dan lazim ketika kemudian di antara kita setelah bicara tentang syafaat, ingatannya langsung kepada sholawat. Pak Agus, tolong dibahas sekalian tentang sholawat. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang sholawat. Bagaimana itu sesungguhnya sholawat yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah kepada kita semua melalui kitab suci. Karena memang kita melihat ada pemahaman yang kontroversial tentang sholawat ini. Sholawat itu sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah sholawat itu kepada Allah? Nah, kita harus berhati-hati dikarenakan kesalahan dalam persepsi itu akan memunculkan penyimpangan dalam ketauhidan kita. Oke ya, kita akan telusuri bagaimana Al-Quran bercerita dan menganjurkan, memerintahkan kita untuk bersolawat itu. Sahabat sekalian, di dalam Al-Quran, kata solawat ya, yang terkait dengan akar kata solawa, shod, lam, waw, ya, 3 huruf itu menjadi akar kata dari kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, kita cari akar katanya, solawa. Ternyata di dalam Al-Quran kata solawa, ya, 3 huruf shad, lam, dan waw itu diulang sebanyak 99 kali dalam berbagai macam bentukannya. Ada yang kata benda, ada yang kata kerja. Nah, sahabat sekalian, secara umum kata solawa itu memiliki makna berdoa. Nanti kemudian bergantung pada konteksnya, ketika dibendakan atau ketika dalam bentuk kata kerja terkait dengan kalimat yang mengikutinya, maka maknanya seperti apa. Kata sholawat dalam bentuk kata benda yang memiliki makna doa, ya, bukan berdoa. Kalau berdoa itu kata kerja. Tapi kata sholawat ya, dalam bentuk kata benda, maka artinya adalah doa. Itu diulang oleh Allah di dalam firman-firmannya sebanyak 2 kali. Yang memiliki makna, yang pertama adalah doa, dan yang kedua adalah bermakna sembahyang. Di mana Allah berfirman tentang hal ini? Yang pertama adalah di dalam surat At-Taubah ayat 99. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi was sholawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fir rahmatih innallaha ghafurur rahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa atau sholawat Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surganya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Arab Badui. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, digambarkanlah orang-orang Arab Badui yang beriman itu. Mereka menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Untuk apa? Ada dua diceritakan ayat ini. Yang pertama, dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka berharap akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, dengan menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, mereka berharap mendapatkan doa dari Rasulullah. Sholawatir Rasul. Nah, istilah yang dipakai adalah sholawat. Sholawatir Rasul, sholawat dari Rasulullah. Nah, di sini kita memperoleh makna. Sholawatir Rasul adalah sholawat Rasul atau doa dari Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Arab Badui itu. Kepada siapa doa itu dipanjatkan? Tentu saja kepada Allah. Kemudian di kalimat berikutnya Allah mengatakan bahwa ketahuilah sebetulnya infak mereka itulah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Dan suatu ketika nanti Allah akan membalas dengan rahmatnya, memasukkan mereka ke dalam surganya. Di ayat yang berbeda diceritakan tentang Arab Badui ini bahwa doa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mereka, ya, berdoa kepada Allah untuk mereka, itu adalah untuk membangkitkan rasa ketenangan atau rasa ketentraman bagi mereka. Tetapi yang membuat mereka dekat kepada Allah sesungguhnya adalah infak mereka, belanja mereka di jalan Allah dengan menggunakan harta bendanya itu. Istilah sholawat yang kedua di dalam Al-Quran ditunjukkan atau difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 9. Yaitu ketika bercerita tentang orang yang beriman. Itu tanda-tandanya apa saja? Qad aflahal mu'minun. Sungguh akan menang, sungguh akan sukses orang-orang yang beriman itu. Kemudian diceritakan dalam rentetan ayat itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, misalnya di ayat keduanya, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Terus ada beberapa poin dan di ayat ke-9 kemudian Allah berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi orang-orang yang akan menang, yaitu orang beriman yang akan mendapatkan kemenangan dalam hidupnya, kesuksesan, adalah salah satunya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang ala sholawatihim terhadap sholatnya, yuhafizun, mereka menjaganya, memeliharanya. Nah, di sini Allah menggunakan kata sholawat. Sholawatihim, apa yang dijaga adalah sholatnya. Nah, sholawat itu adalah bentuk jamak dari kata sholat, sama-sama bermakna atau bergenre kata benda. Sholat itu kata benda tapi mufrad atau tunggal, sedangkan sholawat itu adalah jamak, sholat mereka. Artinya orang-orang yang beriman itu akan menjaga semua sholatnya, ya subuhnya, zuhurnya, asarnya, ya maghribnya, isyaknya, ditambah berbagai macam sholat yang menjadi keutamaan untuk dijalankan. Jadi istilah sholawat dalam konteks ini bermakna sholat atau sembahyang. Di dalam Al-Quran 2 kali Allah menggunakan kata sholawat. Yang pertama tadi bermakna doa, ya doa Rasulullah, sholawatir Rasul, doa Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang Arab Badui itu. Dan yang kedua adalah bermakna sholat dalam bentuk jamak, sholat dari orang-orang yang beriman. Nah, selebihnya di dalam Al-Quran kata sholawat tidak lagi ditemukan dalam bentuk jamak atau kata benda itu. Ada kata benda tetapi dalam bentuk mufrad yaitu sholat, bermakna tunggal sholat.
Nah, bentukan lainnya di dalam Al-Quran yang banyak dan kemudian terkait dengan apa yang sedang kita kaji kali ini adalah sholawat dalam bentuk kata kerja, berdoa, atau melakukan sembahyang, ya, bersembahyang atau berdoa. Termasuk firman Allah terkait dengan perintah kepada kita, umat Islam dan orang-orang beriman ini untuk bersolawat kepada Nabi. Itu menggunakan kata kerja, bukan kata benda dalam bentuk solawat, melainkan dalam bentuk kata kerja. Nah, salah satu bentukan dari kata solawa, ya, akar kata solawa itu adalah sholla yusolli sholli. Sholla itu adalah berdoa atau memohon kepada Allah untuk menyampaikan rahmat, mengaruniakan rahmat. Sholla dalam bentuk lampau, fi'il madi. Kemudian dalam bentuk sekarang dan kedepannya, ya, fi'il mudhari'nya adalah yusolli. Sama, mengaruniakan rahmat dan kebaikan. Atau kita memohonkan, bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan karunia-Nya atau kebaikannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuk fi'il amrnya atau kata perintah, yaitu sholli. Berikanlah, karuniakanlah kebaikan atau rahmat. Oke, sahabat sekalian, banyak ayat, puluhan ayat menggunakan bentuk kata kerja ini, termasuk ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Rasulullah, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, mengaruniakan rahmat dan mendoakan untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, berdoalah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sahabat sekalian, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata sholawat dalam bentuk kata kerja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Selama ini itu kita terjemahkan atau kita dapati terjemahannya adalah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Tetapi seringkali kemudian dipertanyakan maksudnya bersolawat itu apa? Apakah Allah itu mengucapkan solawat untuk Nabi? Apakah dimaknai Allah itu bersolawat kepada Nabi dalam arti mendoakan? Kan kurang tepat. Masa Allah mendoakan Nabi? Nah, maka dimaknai ketika dikatakan Allah bersolawat kepada Nabi, itu adalah Allah mengaruniakan rahmatnya kepada Nabi. Tetapi ketika dikaitkan dengan para malaikat, karena di situ adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka malaikat berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan rahmat kepada Nabi. Ya, jadi inilah sesungguhnya konteks kata bersolawat itu, yang menggunakan kata kerja yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat, sehingga jamak bentuknya, sehingga menggunakan kata yusholluna 'alan nabi. Mereka, Allah dan para malaikat mendoakan, ya, Allah mengaruniakan rahmat, kemudian malaikat mendoakan agar Nabi mendapatkan rahmat dan berbagai macam kebaikan dari Allah. Kemudian kalimatnya dilanjutkan, perintah kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi. Apa maknanya di situ kata perintah itu shollu? Ya, maka kalau kita dalam misalnya dalam pengajian atau dalam sebuah forum, shollu 'alan nabi, ya, itu adalah mengajak kita, memerintahkan pada kita untuk bersolawat kepada Allah.
Maka kita bersolawat untuk Rasulullah itu. Bagaimana kalimatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Karuniakan rahmat dan berbagai kebaikan kepada Nabi Muhammad. Sahabat sekalian, ini poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, bahwa bersolawat itu sesungguhnya bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad, atau kita sedang meminta kepada Nabi Muhammad. Solawat itu sesungguhnya adalah doa untuk meminta kepada Allah. Karena itu kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Karuniakanlah kebaikan, ya, segala macam rahmat dari Allah, keberkahan. Pokoknya doa kita untuk kebaikan Rasulullah. Ya Allah, berikanlah segala kebaikan dan rahmat Engkau kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya. Jadi sahabat sekalian, ini poin yang sangat penting yang menjadi kontroversi. Karena sebagian dari kita berpendapat sholawat itu seakan-akan adalah sebuah ungkapan permintaan kepada Rasulullah. Padahal kalimatnya itu tidak tertuju kepada Rasulullah, melainkan tertuju kepada Allah. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad. Karuniakan rahmat kepada Nabi Muhammad. Maka kembali kepada konteks ayat ini di dalam surat Al-Ahzab 56 ini, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah mengaruniakan rahmat kepada Nabi Muhammad. Wa malaikatahu, dan para malaikat itu bermohon, berdoa, ya, mendoakan Nabi Muhammad supaya mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Pemurah. Kemudian kita orang-orang yang beriman juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassallimu taslima. Doakan Nabi Muhammad itu untuk mendapatkan rahmat, karena beliau adalah orang yang sangat berjasa dan menjadi guru kita, menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Sampaikanlah sholawat dalam arti berdoalah kepada Allah untuk kebaikan beliau, rahmat bagi beliau, dan sampaikan salam penghormatan kepada beliau. Maka sebagaimana ketika kita membahas tentang syafaat, syafaat itu tidak sebuah permohonan, permintaan, ya, doa kepada Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya syafaat itu adalah permohonan, doa kepada Allah untuk mohon pertolongannya. Bahwa kemudian Allah akan mengizinkan, bisa kepada malaikat, bisa kepada Rasulullah, bisa kepada para nabi yang lain, bisa kepada orang-orang tertentu. Itu adalah hak Allah untuk mengizinkan dan memberikan ridho kepada mereka yang bisa memberikan syafaat itu. Tetapi poin pentingnya, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa syafaat itu adalah milik Allah semata. Bukan miliknya manusia pada umumnya, bukan miliknya Rasul, bahkan bukan miliknya para malaikat, bukan. Sehingga kemarin kita sudah membahas, dan tidak ada semua syafaat itu kecuali Allah sudah mengizinkan dan memberikan ridho kepadanya. Sama dengan sholawat ini. Sholawat ini bukan tertuju kepada Rasulullah dan kemudian ada yang menjadikan sebagai mantra misalnya. Kalau ini dibaca berulang kali maka kita akan mendapat syafaat Rasulullah misalnya. Ya, ini sangat erat kaitannya. Bukan, sholawat itu adalah doa. Kita bermohon kepada Allah. Sekali lagi tolong diperhatikan kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, bukan kepada Rasul, kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah rahmat dan segala macam kebaikan kepada Rasulullah. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim kita akan menemukan banyak ayat yang menggunakan kata sholawat ini bukan hanya tertuju kepada Rasulullah, tetapi juga tertuju kepada manusia pada umumnya. Misalnya yang tadi kita baca, ya, terkait dengan orang-orang yang beriman dari orang-orang Arab Badui. Itu Allah
menceritakan di mana Rasulullah mendoakan mereka dan menggunakan kata sholawatir Rasul, sholawat dari Rasul untuk mereka. Nah, ini dijelaskan lagi terkait dengan hal itu ya, terkait dengan orang Arab Badui itu di ayat yang berbeda. Yang tadi saya sampaikan bahwa doa bagi mereka, sholawat bagi mereka itu penting bagi mereka dikarenakan akan menenteramkan jiwa mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah menggunakan kata wassalli alaihim. Bersolawatlah kepada mereka atau untuk mereka. Jadi memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersolawat. Apa konteksnya? Berdoa. Jadi wassalli alaihim ya, salli alaihim. Kadang-kadang kita mendengarnya adalah sallu ala Muhammad gitu ya, atau sallu ala Nabi. Ini salli alaihim. Sama, teksnya kurang lebih sama ya, struktur atau grammarnya sama, kalimatnya kurang lebih sama. Yang bermakna doakanlah mereka atau berdoalah buat mereka karena doamu itu akan menenteramkannya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa kata sholawat dalam bentuk kata kerja itu digunakan konteksnya begitu luasnya, bukan hanya untuk Rasulullah. Dan yang menarik, ada satu ayat lagi ya, satu firman lagi yang menggambarkan bahwa Allah dan para malaikat itu bukan hanya bersolawat untuk Nabi, melainkan juga bersolawat untuk orang-orang yang beriman. Di mana Allah berfirman tentang itu? Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Dialah Allah yang mengaruniakan rahmat kepadamu dan demikian juga malaikatnya supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah menggunakan struktur kalimat yang mirip dengan ketika menggambarkan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Di ayat ini Allah memberikan gambaran atau berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah ya, huwallazi yusalli alaikum, yang bersolawat bagimu dan demikian juga para malaikatnya. Jadi Allah dan para malaikat bersolawat kepada kita. Konteksnya apa? Sama kurang lebih ya secara pemaknaan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Beda sedikit tetapi secara maknawi kurang lebih sama. Allah dan para malaikat bersolawat yusholluna 'alan nabi. Di sini huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu. Dia Allah bersolawat bagimu dan demikian juga para malaikat. Tentu maknanya adalah bersolawat itu Allah memberikan rahmat, mengkaruniakan rahmat yang banyak kepada kita semua dan para malaikat mendoakan, bermohon kepada Allah semoga Allah mengaruniakan rahmat kepada kita semua. Maka digambarkan dalam kalimat berikutnya Allah itu sangat penyayang ya, menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini mendapatkan sholawat dari Allah dan dari malaikatnya. Sedangkan di ayat yang lainnya lagi tadi digambarkan Rasulullah juga bersolawat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang Arab Badui yang sudah menyatakan keimanannya. Jadi sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan bahwa kata sholawat itu memiliki makna yang
kurang lebih sama digunakan untuk siapapun, untuk orang-orang yang beriman, ya, untuk para nabi, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk siapa saja dari Allah maupun dari para malaikat, bahkan dari Rasul sendiri itu mengemukakan atau menyampaikan sholawat itu. Dalam arti kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan rahmatnya kepada kita semua. Dan istimewa tentu adalah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.